Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Pak Ipung sendiri baik ya? Ya, alhamdulillah baik juga, Pak. Syukur, alhamdulillah ya. Ini mohon maaf Pak mengganggu waktunya. Ya. Hari ini saya ditugaskan wawancara dengan kepala sekolah. Intinya menanyakan tentang nilai-nilai kebajikan dalam mengambil keputusan oleh seorang pemimpin, Pak. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan gitu, Pak. Iya. Silakan Pak Ipung. Iya. Oke, ini saya langsung saja, Pak ya. Pertanyaan yang pertama ini, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Ya, terima kasih Pak Ipung. Ya kan ada dilema etika, ada bujukan moral ya. Iya. Ya, ada di dalam apa selama ini kita bisa mengidentifikasi apabila ada dua hal yang mungkin sama-sama benar tetapi bertentangan. Ini bisa kita identifikasi sebagai dilema etika. Kemudian yang merupakan bujukan moral ini apabila ada dua hal yang benar dan salah. Nah, ini merupakan bujukan moral dan ini dapat kita identifikasi dan ini kita kita temui di dalam ya melaksanakan tugas-tugas kita di lingkungan sekolah, baik itu mungkin berkaitan dengan guru, dengan siswa, berkaitan dengan orang tua siswa, mungkin dengan masyarakat luas yang bersinggungan dengan sekolah. Iya. Berarti mencakup warga sekolah gitu, Pak ya? Iya, bisa. Lalu bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, yaitu sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Ya, ini memang sangat sulit sebenarnya ya ketika ada kasus-kasus di mana kedua-dua itu sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kita harus benar-benar bisa mempertimbangkan ya, bisa mengambil atau menganalisis ya kedua nilai kebajikan itu mana yang mungkin sisi-sisi negatifnya, walaupun itu kan semuanya baik ya, dua-duanya semuanya baik. Nah, tapi kita bagaimana harus bisa mengambil keputusan. Nah, tentunya kita harus memutuskan. Maka kita harus menganalisis mana-mana yang lebih banyak punya nilai kebajikan daripada yang lain, sehingga nanti akhirnya kita bisa mengambil keputusan yang tepat, seperti itu, Pak. Oh iya, Pak. Selanjutnya untuk langkah-langkah atau prosedur itu seperti apa biasanya yang Bapak lakukan selama ini, Pak? Yang pertama pasti tadi yang sudah saya sebutkan, yaitu kita menganalisis yang pertama manakah kebaikan-kebaikan dari satu kasus yang A kebaikannya apa, kemudian yang kedua kebaikannya apa, dipertimbangkan mana yang paling banyak memiliki nilai kebajikan. Kemudian kita juga perlu sekali untuk melibatkan orang lain, karena dengan terlibatnya orang lain itu mungkin akan nanti terbuka ada kebenaran yang lain yang muncul yang mungkin tidak terpikirkan oleh kita. Nah, sehingga kita juga berkomunikasi misalnya dengan, kalau di dalam sekolah mungkin dengan pihak guru, mungkin dengan pihak yang terkait ya, dinas mungkin, atau dengan masyarakat. Ini bisa juga dilakukan sehingga nanti kita akan bisa memilih yang terbaik di antara yang baik tadi. Iya. Selanjutnya, Pak, itu hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak?
nyambung dengan tadi. Jadi pengambilan keputusan ya, akan efektif apabila kita sudah bisa berkomunikasi dengan pihak lain. Ya, misalnya dengan guru di sekolah, kita komunikasi dengan pihak-pihak yang terkait yang lainnya, misalnya pihak di atasan kita, misalnya di mungkin pengawas sekolah, mungkin ke dinas, atau pihak lain yang mungkin berhubungan dengan permasalahan tadi. Iya. Berarti kan melibatkan semua orang yang kira-kira bisa membantu dari permasalahan itu ya Pak ya. Betul, iya. Lalu hal-hal apa saja nih Pak yang merupakan menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Pak? Iya. Ketika kita harus mengambil keputusan kasus-kasus dilema etika, ya tentunya memang ada tantangan yang mungkin akan sulit kita hindari. Ya. Bagaimana kita menjalin komunikasi dengan pihak lain yang mungkin tidak satu visi dengan sekolah atau dengan stakeholder kita. Ya. Sehingga ini mungkin kita sudah menganalisis tadi nilai-nilai kebajikannya mungkin lebih banyak, tapi ketika konsultasi dengan pihak lain, mungkin dengan atasan dan sebagainya, ternyata tidak satu visi. Nah, ini menjadi tantangan yang paling sulit ini, sehingga kita tidak langsung dengan mudah mengambil sebuah keputusan. Ya, ya. Benar sekali Pak. Nah, lalu kan kalau kejadian kasus itu kan kadang tiba-tiba gitu ya Pak, tidak terencana lah seperti itu. Iya. Nah, di sini apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan itu Pak? Sebenarnya tidak ada jadwal khusus ya, tidak ada jadwal khusus. Ketika kita menghadapi sebuah kasus dilema etika, maka kita berusaha untuk menyelesaikannya, yang tentunya walaupun tidak ada jadwal khusus juga biasanya tidak mungkin bisa diselesaikan dalam satu waktu. Iya. Tapi kita akan bertahap mungkin bertahap ya, walaupun tanpa jadwal khusus tadi. Iya. Tadi dengan tahapan yang telah saya sebutkan di awal, dengan menganalisis mana yang baik di antara yang baik tadi, kemudian berkomunikasi dengan pihak lain. Nah, sehingga ya tadi bisa mengambil keputusan yang tepat ya. Jadi memang tidak ada jadwal khususnya. Iya, karena kejadian itu kan kadang tidak terjadwal ya, begitu Pak ya. Terus itu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Pak? Ya, tentu saja semua tadi yang sudah saya sebutkan, stakeholder di sekolah ya, guru-guru, kemudian mungkin tenaga pendidikan, bisa juga mungkin pihak komite atau mungkin masyarakat, atau di atas kita ada pengawas, ada dinas. Ini bisa mempermudah ya. Ini bisa mempermudah kita dalam mengambil keputusan. Iya. Nah, ini pertanyaan terakhir ini Pak. Ya. Dari semua yang telah disampaikan Bapak tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika di sekolah ini? Ya, berkaitan dengan dilema etika, ini kan tadi yang saya katakan, ini hal yang memang susah ya. Iya. Ini bisa dikatakan sulit, tetapi dengan langkah-langkah yang tadi sudah disebutkan, mungkin dengan kita berkomunikasi dengan pihak lain, akhirnya kita bisa
mempertimbangkan. Jadi kuncinya sebenarnya adalah berkomunikasi, karena dengan berkomunikasi dengan pihak lain itu akan muncul ide-ide, muncul gagasan-gagasan, muncul pertimbangan-pertimbangan yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan. Ya. Terima kasih Pak atas jawabannya wawancara hari ini. Alhamdulillah kita sudah selesai dengan wawancara ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf ini Pak banyak mengganggu waktunya hari ini. Ya, sama-sama Pak Ibu ya. Mudah-mudahan kita semua nanti bisa ya melakukan hal yang kadang-kadang susah seperti ini, tetapi dengan saya tadi menyimpulkan lagi apa yang telah dengan kita mungkin bermusyawarah, dengan berbincang komunikasi dengan orang lain, ini segala sesuatunya dapat diselesaikan. Dan sukses untuk Pak Ipung. Terima kasih Pak Ipung. Ya, sama-sama Pak, saya juga ya. Terima kasih. Saya akhiri di sini ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Sudirman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Gimana Pak kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah. Mudah-mudahan tetap diberikan kesehatan. Ya, amin. Ini begini Pak, saya dapat tugas untuk mewawancarai kepala sekolah. Yang pertama di kepala sekolah Hindu, yang kedua dari kepala sekolah di luar sekolah Hindu. Nah di sini saya minta izin ke Pak Sudirman yang menjadi kepala sekolah di SD Ciputi 2 untuk mewawancara Pak. Seperti itu. Diizinkan ya Pak? Kalau boleh, barangkali ada nilai kemanfaatannya. Iya, amin. Ya ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Mudah-mudahan Bapak berkenan untuk menjawab. Nanti apabila ada yang kurang berkenan, boleh untuk menjawab Pak. Oke. Ya, ini untuk pertanyaan pertama Pak. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah Bapak? Oke, untuk masalah dilema etika atau bujukan moral, secara umum pasti ada dan sering terjadi dalam setiap hidup, itulah satuan pendidikan. Jadi untuk membedakan kasus itu dilema etika atau bujukan moral, kita bisa melihat apakah kasus itu melanggar aturan yang berlaku ataupun tidak. Jadi bila tidak melanggar aturan, ya berarti kita acuannya adalah bujukan moral. Menurut seperti itu Pak. Oh iya, berarti ya antara dilema dan bujukan etika dan bujukan moral memang hal yang kadang berkaitan ya Pak ya. Oke Pak, untuk selama ini kalau di sekolah Bapak itu bagaimana Bapak menjalankan untuk mengambil keputusan, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Pak, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan gitu. Oke. Misalkan ada kasus yang terjadi memiliki dua nilai kebajikan gitu ya maksudnya. Iya Pak. Jadi perlu adanya pertimbangan terlebih dahulu. Yang kemudian itu dalam pengambilan keputusan ini jangan hanya satu ada nilai kebajikan, maka harus mengambil keputusan secara cepat dan semakin bagus, walaupun lebih mengoptimalkan nilai kemanfaatan yang tidak berbenturan dengan aturan yang berlaku. Ya. Lalu untuk langkah-langkahnya Pak atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak? Oke, dalam misalkan langkah-langkahnya atau prosedurnya yang di sini lakukan, yaitu sebagai kepala sekolah harus mengkomunikasikan terlebih dahulu kepada pihak terkait, stakeholder yang terkait pula di dunia pendidikan, dan nanti akan diberikan dewan guru dan juga komite sekolah ataupun tokoh masyarakat, karena adanya di situ
budaya positif juga karakteristik dalam suatu wilayah di sini, begitu Pak. Ya, yang berarti melibatkan warga sekolah nantinya ya Pak ya. Ya seperti itu. Itu pertanyaan selanjutnya Pak, itu hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika di sekolah SD negeri Ciputi 2 ini? Seperti tadi Pak, jadi pihak-pihak terkait, stakeholder yang terkait, entah dari lokal guru, dari budaya lingkungan sekolah di sini, juga komite pasti kita libatkan karena sebagai mitra sekolah. Iya. Tidak lupa untuk mendatangkan tokoh-tokoh di sini kan komitenya juga termasuk tokoh masyarakat. Jadi berbenturan enggak dengan budaya lingkungan dan seterusnya. Juga yang pasti kita ada koordinasi dengan pihak yang lebih tinggi, misalnya dari Polri atau pusat pendidikan di dinas pendidikan. Jadi dalam keputusan diutamakan dalam hasil mufakat yang mempertimbangkan nilai kemaslahatannya lebih baik. Begitu Pak. Berarti memang harus melibatkan tokoh masyarakat di sekitar sini Pak ya. Kebetulan juga ketua komitenya ya. Di sini juga punya yayasan juga. Iya. Pondok pengajian kayak gitu, madrasah gitu. Jadi lebih gampang untuk sertai masalah ini ya. Iya. Terus untuk hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Pak dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Tantangan pastinya ada ya. Kadang-kadang tantangan ini keputusan kita ambil apakah bertentangan dengan pihak tertentu yang ada kepentingan, misalkan wah ini kurang tepat bagi kami dan seterusnya. Makanya tadi dalam pengambilan keputusan tersebut tokoh-tokoh yang terlibat stakeholder di sini seperti komite untuk merumuskan suatu kebijakan yang kira-kira lebih positif itu. Walaupun lewat musyawarah mufakatnya bagaimana, tetap dalam sebuah hasil keputusan endingnya tidak bertentangan atau bertentangan dengan ini, kepala sekolah sebagai eksekutor yang tak lupa tapi tidak berbenturan dengan aturan yang berlaku. Nanti tetap kita perlunya pada prosedur aturan perundang-undangan. Itu memang kadang jadi dilema juga ya, karena sesuai aturan tapi ada kadang sesuai dengan dengan budaya yang di sini juga kan gitu ya. Iya. Yang penting adanya musyawarah dan mufakat untuk menyelesaikan tantangan itu ya Pak ya. Kita utamakan itu Pak. Ini pertanyaan selanjutnya Pak, terus apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus, terutama dilema etika? Terus apakah ada Bapak itu langsung menyelesaikannya di tempat tersebut atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan kasus tersebut? Apakah juga dalam bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan untuk mengatasi masalah tersebut? Untuk jadwal secara rutin itu kan kalau masalah dilema etika atau pendidikan moral ini munculnya kan situasional. Jadi walaupun ada misalkan kita rancangan untuk bulan ini, tapi kan situasional aja. Misalkan kalau ada kasus yang kira-kira ini skala prioritas harus cepat ditangani dan seterusnya, lalu di situ kita bisa membuat kebijakan untuk mengumpulkan pihak yang terkait, kita gali akar masalahnya dan mengambil keputusan. Jadi situasional aja gitu. Yang tidak ada terjadwal gitu ya. Biasanya kan memang terjadinya kan tidak sesuai. Iya, kita tidak tahu kalau ada kasus ini misalkan ya kita bijak aja di situ. Yang pasti dari kebajikan itu kita utamakan sesuai dengan perundang-undangan. Betul sekali Pak. Terus adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Faktor penunjang tentunya pasti ada di sini seperti pihak terkait, terutama tokoh masyarakat sekaligus komite juga di sekolah mitra sekolah yang lebih paham, juga guru yang di sini juga ada yang paham karakteristik di SD Ciputi 2 yang bertempat di provinsi Desa Ciputi ini. Kan kita enak kita menggali informasi-informasi, fakta-fakta yang realitas. Akhirnya kita kan disesuaikan dengan karakteristik daerah ini untuk mengambil keputusan. Kita
yang melibatkan mereka. Jadi kita bukan sekolah apa Orang sekolah jadi sekolah enggak. Jadi Iya. bertanggung jawabnya adalah kita bertanggung jawab bersama-sama karena ini sebuah institusi. iya institusi pemerintah ya yang harus kita jaga baik-baik Baik marwahnya. marwahnya. Ya benar. Ya. Ini pertanyaan terakhir ini Pak. Masih. Ya, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan wawancara dari awal sampai terakhir tadi, kira-kira ini pembelajaran apa yang Bapak dapat petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika di sekolah SD Negeri Ciputi 2 ini, Pak? Oke, bahwa pembelajaran yang dapat dipetik dari pengalaman pengambilan keputusan ini, intinya kita berpegang teguh pada aturan yang berlaku, karena dengan begitu maka tidak ada perbedaan antara ada yang pihak berkepentingan ataupun pihak yang dikorbankan. Jadi kata intinya bisa dikatakan menambah kedewasaan untuk membuat suatu kesadaran diri masing-masing pihak yang terkait di sini untuk mewujudkan lingkungan sekolah yang lebih kondusif, yang lebih baik dan berkarakter. Mungkin itu Pak. Jadi intinya kita di sini warga sekolah bersama kepala sekolah, guru, murid, wali murid itu bersatu untuk menjaga sinergi ya sekolah ini menjadi lebih baiklah di mata orang lain, mata masyarakat, pemerintah dan seterusnya ya. Kita jaga etika, terus peraturan juga kita tetapkan, tapi kita juga memperhatikan budaya sekitar juga gitu Pak ya. Yang penting kita pembelajarannya nanti berpusat kepada murid gitu ya pasti gitu ya. Penting anak didik kita sebagai kumpulan kita sebagai murid yang merdeka, karakter dan lebih baik gitu. Benar sekali. Ya terima kasih Pak Sudirman atas waktunya, sudah sama-sama. apa ibaratnya banyak waktunya saya ganggu di sini ya. Gak apa-apa, yang penting barangkali ada kemanfaatannya ya, walaupun masih evaluasi kita jaga bersama. Yang penting tujuan kita menegakkan aturan yang berlaku sesuai dengan undang-undangan untuk dunia pendidikan lebih baik ke depannya. Iya. Seperti merdeka belajar, merdeka mengajar. Iya. Terima kasih. Iya ya. Terus sekali lagi terima kasih Pak atas waktunya dan mohon maaf kalau saya mengganggu waktunya. Dan ini sangat luar biasa Pak Sudirman. Nah, dari pertanyaan saya jawabannya sangat luar biasa ya. Sangat barangkali mungkin bisa menginspirasi orang lain dari jawaban Bapak ini. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri di sini. Mudah-mudahan kita tetap bisa menjaga silaturahmi. Iya Pak, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.